Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Amma ba', para bapak, ibu, saudara-saudara, sidang pendengar yang kami muliakan. Mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cucuran rahmat dan karunia-Nya lah yang terus-menerus datang kepada kita, sehingga kita dapat bertemu lagi, bersua lagi pada hari dan waktu yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di hari kemudian, di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau. Saudara pendengar yang kami muliakan, sedikit hari lagi kita sudah masuk pula kepada bulan Rabiul Awal, di mana di bulan itulah Nabi kita dilahirkan. Dan bulan yang seperti itu pula beliau meninggal dunia, walaupun tentunya dalam tahun yang berbeda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirimkan Allah ke permukaan bumi ini. Beliau menjadi contoh tauladan yang baik, teladan kehidupan. Dari segi kehidupan, beliau menjadi contoh utamanya. Memang itu adalah dinyatakan Tuhan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Dari ayat ini bisa kita pahamkan bahwa semua perilaku Nabi menjadi contoh yang baik bagi umatnya dan bagi seluruh umat manusia. Nabi berbicara menjadi contoh. Nabi berbangsa bernegara menjadi contoh. Nabi sebagai keluarga, kepala keluarga juga menjadi contoh. Dan Nabi sebagai pemimpin umat menjadi contoh. Tidak ada terdapat kesalahan-kesalahan Nabi. Karena memang Nabi melakukan pekerjaan, mengucapkan sesuatu, itu sudah lebih dahulu ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah mengucapkan sesuai dengan hawa nafsunya, terkecuali beliau sudah mendapat wahyu dari Allah. Berarti yang dibuat Nabi, yang diucapkan Nabi, itu sudah merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar sekalian, bilanglah sebagai contoh beribadah. Nabi sempurna ibadahnya. Nabi katakan sholat berjamaah besar pahalanya, maka beliau tidak pernah sholat tidak berjamaah. Di dalam rumah tangga kata Nabi, kalau kita makan tidak boleh membuang-buang makanan. Kalau kita makan jangan mubazir. Begitu petunjuk Nabi. Sampai kata Nabi, idza akala ahadukum tu'aman fala yamsah yadahu hatta yul'ikuha. Kalau kamu makan makanan, kata Nabi, janganlah kamu basuh tangan kamu. Janganlah kamu lap tangan kamu sebelum kamu jilati tangan kamu itu. Berarti kita malah disuruh menjilati tangan sebelum mencuci tangan pada waktu selesai makan. Itu artinya apa? Biar jangan ada tersisa makanan di tangan.
Jangan ada tersisa makanan di piring. Karena kita tidak tahu yang mana yang berkat. Bilanglah kita makan 1 piring. Kemudian kita makan 2/3. Ada lagi tersisa di piring. Kita tidak tahu yang 1 piring ini yang mana yang berkat. Apakah yang sudah masuk ke dalam perut kita setelah kita makan tadi? Atau memang yang masih tersisa di atas piring? Kalau memang yang berkat itu sudah masuk ke dalam perut kita, tentu tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya yang berkat adalah yang masih tersisa di piring, walaupun sudah masuk ke dalam perut kita sekian banyak, mungkin sekian piring tidak ada manfaat karena yang berkat tidak masuk ke dalam. Oleh karena itu, tidak boleh membuang-buang makanan. Alangkah naibnya kita lihat sekarang. Kalau kita lihat orang pergi pesta, ngambil makanan banyak-banyak, dengan lauk pauknya sampai membubung. Kemudian dimakan makanan tadi, masih tersisa 2/3 lagi. Maka piring tadi yang punya, yang masih ada nasi di atasnya, diletakkan di bawah kursi. Coba kalau kita tegur, Pak, habiskanlah makanannya, kan sayang. Bila kita bilang demikian, mungkin dia akan mengatakan, saya malu. Nanti dibilang orang, saya orang rakus, nggak pernah makan daging. Itu jawabannya. Padahal dia sudah membuang makanan. Sudah membuang yang dia sendiri mengambilnya. Padahal itu adalah mubazir di dalam agama kita. Mubazir itu adalah kawannya setan, saudara pendengar sekalian. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri mencontoh Nabi dalam memakan makanan. Dalam makan, hadirin sekalian, artinya makan adalah jangan mubazir. Nabi makan sebelum lapar dan Nabi sudah berhenti makan sebelum kenyang. Itu artinya makan dengan sederhana. Saudara pendengar sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita mencontoh Nabi, semua perbuatan yang dilakukan beliau akan kita contoh. Tidak demikian. Karena ada hal-hal yang dikhususkan untuk Nabi. Kita sebagai umat tidak boleh mencontohnya. Katakanlah menikah. Nabi diizinkan Tuhan menikahi perempuan lebih dari 4. Kita hanya boleh 4 saja. Mungkin kita katakan itu tidak adil, tidak jujur. Begitu kita katakan. Padahal sebenarnya disitulah letak kejujuran itu. Kenapa dikatakan letak kejujuran? Nabi kan kerjanya berat, tugasnya hebat, dan tidak tanggung-tanggung. Cobaan yang diterima beliau pada saat menyampaikan keislaman. Wajar loh beliau punya kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh lagi, kita katakan satu kantor, ada kepala kantor, ada karyawan, ada tukang sapu. Tukang sapu mengatakan di kantor ini nggak adil, masa lebih besar gaji kepala kantor dari saya, sedangkan dia tukang sapu. Saya duluan datang, orang belum datang, saya sudah datang. Saya yang mengepel ini semua, saya yang bersihkan, masa lebih besar gajinya, dibilang oleh tukang sapu. Tuntutan tukang sapu itu adalah sesuatu hal tidak keadilan, bahkan kezaliman. Kenapa? Memang kepala kantor bukan menyapu, bukan ngepel, tapi kepala kantor mempertanggungjawabkan semua yang ada di kantor itu. Demikianlah Nabi kita. Tuhan lebihkan beliau, wajar karena tugas beliau jauh lebih berat dibanding dengan kita. Maka yang untuk itu tidak kita disuruh mencontohnya. Silakan mencontoh hal-hal yang lain, termasuk beribadah dan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Saudara pendengar sekalian, barangkali demikian. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.